Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Salsabila dari kelas BKT 2A dengan NIM 23044210048. Kali ini saya akan mereview buku yang telah saya baca dan juga saya pahami dengan judul Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional yang ditulis oleh Ruslan Renggong dan juga Diah Aulia Rahma Ruslan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang hanya karena mereka adalah manusia. HAM diakui secara global oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memastikan perlindungan tanpa diskriminasi bagi semua orang. Di Indonesia, pengakuan HAM ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan berbagai regulasi lainnya, serta didukung oleh Deklarasi Universal HAM PBB tahun 1948. Seiringnya waktu, pemahaman HAM semakin berkembang, mencakup berbagai dimensi seperti hukum, politik, sosial, ekonomi, pembangunan, dan lingkungan, serta ditambah dengan beberapa perspektif Islam yang mengutamakan aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya. Kemudian di dalam buku ini juga dilampirkan pemikiran dari John Locke dan juga J.J. Rousseau sangat berpengaruh dalam membentuk konsep HAM modern. Locke dengan teori kontrak sosialnya menekankan pentingnya hak-hak dasar yang tidak bisa dicabut yang mempengaruhi Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Sementara itu, Rousseau menekankan kedaulatan rakyat yang tercermin dalam Revolusi Perancis dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis. Ide-ide mereka menjadi dasar filosofis bagi konstitusi modern di seluruh dunia yang menegaskan pentingnya hak-hak individu dalam masyarakat yang demokratis. Kemudian selanjutnya di sini juga dirangkum kalau di Indonesia perjalanan HAM telah mengalami banyak perubahan sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Pengakuan awal dalam Konstitusi 1945 diperkuat dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pengesahan undang-undang terkait HAM. Namun penegakan HAM masih menghadapi berbagai macam tantangan, terutama dalam perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Meskipun ada asas praduga tak bersalah dan perlindungan melalui pra-peradilan, praktik penyiksaan dan lambatnya proses hukum di Indonesia ini masih menjadi masalah yang serius dan memerlukan reformasi yang lebih lanjut. Kemudian pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2006 merupakan langkah besar dalam memberikan perlindungan maksimal kepada saksi dan korban pelanggaran HAM. Mereka mendapatkan hak atas keamanan pribadi, bantuan medis dan psikologis, serta juga mendapatkan kompensasi atas kerugian yang telah mereka alami. Komitmen hukum yang tegas terhadap pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan ditunjukkan dengan sanksi pidana yang keras dan proses hukum yang sangat ketat. Meskipun sudah ada regulasi yang kuat, implementasi yang efektif dan konsisten itu tetap menjadi kunci utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sekian review buku dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.